termotivasi, yang menginspirasi. John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, dalam salah satu tulisannya mendefinisikan seorang pemimpin dalam 4 gambaran. Gambaran yang pertama adalah sebagai seorang tuan rumah. Seorang tuan rumah yang baik adalah orang yang mengambil inisiatif dan bisa membuat orang lain merasa nyaman, merasa bahagia. Ia akan melakukan apa saja agar si tamu betah dan ingin berkunjung kembali ke rumahnya. Ya, sebagai pemimpin kita perlu belajar menjadi tuan rumah dalam hubungan dengan sesama. Coba periksa apakah keberadaan Anda membuat tamu yang dalam hal ini adalah bawahan, rekan kerja, pelanggan, atau siapapun juga merasa senang berada di dekat kita. Atau adakah tuan rumah sebagai pemimpin dalam keluarga begitu sangat ditakuti karena sering memukul istri atau anak-anaknya? Bagi saya, jika ada seorang suami mau dan sering memukul istrinya atau anak-anaknya, dia itu tak lain adalah seorang pengecut. Kedua, gambaran yang kedua adalah sebagai dokter. Dokter yang baik pasti suka bertanya. Mereka juga selalu memeriksa untuk melihat kebutuhan pasiennya. Sebagai pemimpin, apakah kita tahu kebutuhan bawahan kita? Tahukah kita penyakit dan kondisi organisasi yang kita pimpin? Bertanyalah dulu agar kita bisa benar-benar tahu kebutuhan mereka. Jangan pernah sekali-sekali memberikan resep sebelum ada diagnosa. Satu organisasi sekuler ataupun kerohanian, tim atau perusahaan atau mulai terlihat kurang sehat, tugas pemimpinnya adalah melakukan pendekatan yang baik sehingga mereka dapat terbuka dan sama-sama mencari solusi. Gambaran ketiga adalah sebagai konselor. Konselor yang baik adalah yang aktif menjadi pendengar dan bisa menerjemahkan apa yang mereka dengar. Tidak hanya mendengar, tetapi juga memberikan solusi. Gambaran keempat adalah sebagai pemandu wisata. Seorang pemandu atau guide tentu tidak hanya bertugas menemani, tapi juga membawa timnya kepada tujuan. Percuma jika tim kita harmonis dan semua anggota nyaman, tapi tujuan tidak tercapai. Demikian juga sebaliknya. Tiap orang ingin sukses, ingin mengalami hidup yang lebih baik, dan tugas pemimpin adalah membantu mencapai tujuan bersama itu. Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin adalah dengan menghitung jumlah orang yang telah dibuatnya bahagia. Jadilah pemimpin yang dapat membuat orang lain nyaman, yang peka, dan dapat menjadi pendengar yang aktif, dan tentu saja yang bisa menolong orang yang meraih impiannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kebanyakan orang saat ini mencari kekuasaan dan kedudukan untuk maksud-maksud pribadi. Ternyata bukan hanya di dunia yang penuh kompetitif ini, namun dalam kerajaan sorga pun ada anggapan kedudukan itu begitu penting dan menjadi perebutan di antara para murid. Yesus meluruskan pemahaman para murid bahwa yang paling penting bukanlah soal yang terbesar, soal kedudukan agar dihormati, disegani, dimuliakan, atau ditakuti orang lain. Tetapi bagaimana sikap rendah hati kita untuk dapat melayani Tuhan dalam totalitas hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam dunia orang yang memerintah dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang besar. Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah
Kebesaran tidak diukur dengan seberapa besar kekuasaan kita atas orang lain, tetapi seperti posisi anak kecil. Banyak orang ambisi jabatan, mau jabatannya saja, tetapi tidak mau tanggung jawabnya. Kepemimpinan yang sejati bukan terletak pada banyaknya pengikut, materi pengikut, atau kemampuan untuk memikat pengikut. Kepemimpinan sejati terletak pada hati yang mau melayani. Hati yang mau melayani inilah yang memungkinkan seorang dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan besar lainnya. Kepemimpinan bukan fasilitas, kemudahan, kemampuan berorasi, kecerdasan. Memang semua itu dibutuhkan dan digunakan. Tetapi kesejatian kepemimpinan terletak pada hati yang rela dan jiwa yang peduli untuk melayani yang lemah, tersisih, yang teraniaya, dan dipandang sebelah mata oleh dunia. Firman Tuhan yang mendukung dalam kepemimpinan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 9 ayat 35 demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita termotivasi dan terinspirasi dari sikap pemimpin yang mau melayani.